Nah teman-teman, gue izin sharing. Nah, gue pengen berbagi tentang cara pandang gue. Bisa teman-teman ambil dan bisa tidak. Kalau gue melihat, ya kan, di Gbank ini gue lagi namanya membeli sebuah mesin. Seperti teman-teman kayak lagi nambang BTC, teman-teman beli komputer. Teman-teman sediakan ruangan khusus buat mining. Lalu teman-teman bayar orang, bayar admin, bayar tenaga profesional, tenaga ahli untuk namanya menambang si BTC tersebut. Dan teman-teman keluar kos operasional setiap harinya dan setiap bulannya untuk mendapatkan imbal hasil, yaitu berupa apa? Airdrop BTC, teman-teman. Nah, ya kan, gue melihat Gbank ini sama, teman-teman. Cuman berbedanya kita nggak beli komputer, ya kan, kita nggak perlu siapkan ruangan. Tugas teman-teman hanya menaruh JUB saja. Tapi kalau pola pikir ini adalah seorang penambang, teman-teman, penambang itu nggak berpikir untuk menjual komputernya. Penambang itu cuma berharap dari hasil dari tambangannya. Lalu kalau dia sudah ada hasil dari tambangannya, yaitu berupa anaknya, teman-teman, mereka jual ketika mereka perlu, atau mereka jual ketika mereka ingin. Nah, konsep ini yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, bukan hanya sekedar tambang Bitcoin, teman-teman. Menambang konvensional juga melakukan hal yang sama. Mereka sewa atau beli traktor, teman-teman. Mereka bayar orang untuk nambang. Nambang apa contohnya? Nambang emas, nambang nikel, nambang lain-lain, teman-teman. Mereka nggak mungkin lagi beli traktor, habis beli traktor terus mereka jual ketika harga emasnya anjlok, atau mereka jual ketika kebijakan tidak baik, ya kan? Misal contoh si nikelnya atau segala macamnya, teman-teman ya. Mereka tetap nambang karena mereka pengen dapat hasil dari anaknya, yaitu berupa nikel ataupun emasnya. Jadi mereka nggak jual traktornya, teman-teman. Nah, sama seperti halnya di Gbank. Nah, kita bisa nambang dengan cara proof of stake, yaitu lewat namanya JUB-nya. Nah, orang itu tidak menjual namanya JUB pokoknya, teman-teman. Yang orang jual adalah dari namanya anaknya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman jual, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kalau teman-teman beli di harga, misal contoh di harga 90, lalu teman-teman jual di harga sekarang, misalnya contoh sekarang 58 atau 55 atau 50, berarti teman-teman lagi namanya apa ya? Namanya menjual kerugian, teman-teman. Jadi teman-teman menjual pada saat rugi. Memang teman-teman di retail itu banyak sekali orang mengalami kerugian karena ketika, ya kan, harganya turun mereka panik dan mereka jual. Sama seperti saham juga. Ketika saham anjlok, saham turun, mereka jual. Lalu para big whale mengambil opportunity dan mereka beli di bawah dengan harga murah.